Nabi Lut adalah anak dari saudara Nabi Ibrahim. Lut pindah ikut ke Palestina bersama-sama Nabi Ibrahim dan pengikutnya. Sesudah diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Lut ditugaskan untuk berdakwah di negeri Sodom. Penduduk negeri Sadum ini sangat durhaka dan sangat bejat moralnya. Bangsa Sadum tidak menyetujui adanya perkawinan. Mereka menyukai laki-laki sama lelakinya, dan yang perempuan menyukai sesama perempuan. Inilah kebiasaan bejat yang disebut homoseks dan lesbian. Jadi janganlah mengira homoseksual dan lesbian itu perilaku manusia modern. Ini sudah ada sejak dahulu kala dan sangat kuno, bejat, mesum dan sesat lebih hina daripada binatang, karena binatang saja hanya mau menggauli lawan jenisnya. Di samping itu mereka suka merampok dan menyamun, mencegat orang di tengah jalan untuk diambil hartanya dan menculik para pemuda untuk diperkosa. Nabi Lut memberikan nasihat yang baik namun mereka tidak mau menerimanya. Malah mengejek dan memaki-maki. Jika mereka diingatkan akan adanya hari penyelesaian dan azab Allah yang sangat pedih, mereka malah menantang Nabi Lut dengan berkata, "Hai Lut, datangkanlah membayangkan Allah itu, hai Lut sekiranya kau orang yang benar." Pada suatu hari ada 3 tamu lelaki datang ke rumah Nabi Lut. 3 lelaki itu wajahnya tampan dan kulitnya lembut. Adalah kebiasaan kaum Sadum untuk merampas dan merebut lelaki tampan dan perkasa untuk diperkosa. Nabi Lut pun khawatir jika tamu ketiganya akan mengalami nasib tragis seperti itu. Tidak berapa lama kemudian datanglah berbondong-bondong penduduk Sadum ke rumah Nabi Lut. Mereka berdiri di depan rumah Nabi Lut yang tertutup rapat. Mereka berteriak-teriak agar Nabi Lut menyerahkan tamunya yang ketiga. Nabi Lut heran, karena tidak ada seorang pun yang tahu tentang keberadaan tamu yang hadir di rumahnya. Tentu saja ada yang menjadi pengkhianat di dalam keluarganya. Berkata Nabi Lut, "Hai kaumku, janganlah tamuku ini kau minta. Biarlah anak-anak perempuanku yang kuberikan." Jawab kaum Sadum, "Hai Lut, engkau sudah tahu maksud kami. Kami tidak menyukai perempuan. Kami hanya menghendaki laki-laki." Dengan sabar Nabi Lut mencoba menyadarkan kaumnya bahwa tindakannya itu tercela, namun kaumnya tidak mau peduli. Mereka tetap menuntut agar Nabi Lut menyerahkan tamunya. Di saat genting itu ketiga pemuda tampan tadi berkata kepada Nabi Lut, "Hai Lut, kami ini sebenarnya para malaikat yang diutus Tuhan. Tenangkanlah hatimu, mereka tidak akan membahayakan kamu. Jika hari sudah malam keluarlah dari negeri ini bersama keluargamu, ingat janganlah kalian melihat ke belakang." Maka keluarlah Nabi Lut dengan keluarganya melalui pintu belakang. Hari menjelang pagi, penduduk Sadum yang menunggu di depan rumah tak sabar lagi. Mereka mendobrak pintu rumah Nabi Lut. Mereka melihatnya begitu melihat 3 pemuda tampan di dalam rumah Nabi Lut. Tetapi maksud mereka adalah membawa 3 pemuda itu tak sampai ke sana. Tiba-tiba sepasang mata mereka tak dapat melihat lagi. Mereka diazab hingga menjadi buta. Dan pagi-pagi sekali datanglah azab Allah itu. Negeri Sadum ditimpa gempa bumi yang sangat dahsyat. Dan kaum durhaka itu dihujani batu yang sangat besar dan banyak sekali, sehingga tidak ada seorang pun yang hidup. Nabi Lut, bersama istri dan kedua anaknya mendengar gemuruh hancurnya negeri Sadum, mereka terus berjalan tanpa berani menoleh ke belakang. Namun istri Nabi Lut tergerak hatinya untuk menoleh. Maka istri Nabi Lut tiba-tiba berubah menjadi batu dan musnah bersama penduduk Sadum yang durhaka. Wanita sejati itulah yang digambarkan keluarganya menceritakan perihal kedatangan tamu Nabi Lut kepada kaumnya.